Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa akhbarukum ya talibat? La'allakunna bi khairin. Apa kabar semuanya wahai para talibat? Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan kemudahannya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan jelaskan sedikit tentang sosialisasi buku mata pelajaran diniyah. Sebelum kita jelaskan sosialisasi buku mata pelajaran diniyah, kami ucapkan kepada para seluruh siswi ahlan wa sahlan wa marhaban nurahibukum bikulli sururin wa farah. Kita ucapkan selamat datang semuanya di PKBM Abu Dzar. Selamat datang wahai para siswi, wahai para pewaris Nabi. Naam, kita mulai saja. Apabila ditanyakan kepada kalian, apa yang kamu ketahui tentang pelajaran di diniyah? Apa sih pelajaran diniyah itu? Maka jawabannya adalah pelajaran diniyah adalah setiap pelajaran yang mencakup di dalamnya seluruh pelajaran agama dari Al-Quran, Al-Hadis, dari akidah, bahasa Arab, dan sebagainya. Kemudian, kenapa kita wajib mempelajari pelajaran agama? Kenapa kita wajib mempelajari pelajaran agama? Dan apa faedahnya? Maka kita bisa temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tujuan kita mempelajari pelajaran diniyah yakni untuk apa? Agar kita bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak akan tahu saat Allah perintahkan di Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Bagaimana itu salat? Tidak akan kita bisa ketahui kecuali apa? Kita mempelajari pelajaran di diniyah, dari rukun-rukun salat, apa wajib-wajib salat, apa syarat-syarat salat, yang tidak akan kita ketahui ilmunya kecuali kita mempelajari pelajaran di diniyah. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwasanya pelajaran diniyah adalah pelajaran yang wajib kita ketahui, maka buku apa saja yang akan kita gunakan? Pertama, untuk kelas 7 baik siswi Khadijah maupun Aisyah akan menggunakan buku sebagai berikut. Dalam pelajaran akidah, kalian akan menggunakan kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Maka sebuah kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang telah kita gunakan beberapa tahun ini. Yang kedua adalah pelajaran hadis. Insyaallah di tahun ini kita akan menggunakan hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi jumlah hadis tersebut ada berapa? Ada 40 hadis karangan oleh Imam An-Nawawi. Adapun pelajaran fikih, kita akan menggunakan kitab Umdatul Ahkam. Itu untuk kelas 7 SMP. Bagaimana untuk kelas 10 SMA? Maka sebagai berikut. Pelajaran fikih, siswi-siswi dari kelas SMA ataupun kelas 10 SMA akan menggunakan kitab Al-Wajiz. Adapun pelajaran hadisnya akan menggunakan Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, sebuah kitab ataupun sebuah kitab yang menjelaskan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram. Selanjutnya pelajaran nahwu, maka siswi kelas SMA ataupun siswi kelas 10 akan menggunakan kitab Imriti yang di dalamnya terdapat bait-bait syair tentang kaidah-kaidah nahwu. Selanjutnya pelajaran shorof, kita akan menggunakan kitab Al-Amsilah atas Rifiyah. Adapun pelajaran usul tafsir, kita akan gunakan kitab Usul Tafsir karya Syekh Utsaimin. Selanjutnya, program apa saja yang ada di PKBM Abu Dzar dari Mapel Diniyah? Telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya program-program yang telah kita adakan, dari praktek wudu, praktek sholat, praktek memandikan jenazah dan mengkafaninya, serta praktek haji dan umroh. Maka bagi siswi baru yang belum masuk ke Abu Dzar, inilah kegiatan kita. Kita akan adakan praktek wudu
Karena mungkin kita tahu wudu, tapi mungkin juga belum benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sholat, kita sudah sholat, namun bisa jadi sholat kita belum 100% atau seluruhnya benar. Dan insya Allah kita akan ajarkan, kita akan berikan materi sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan insya Allah. Begitu juga apa tentang haji dan umroh, bagaimana haji yang benar, haji yang Rasulullah SAW ajarkan, serta umrohnya, dan juga program-program diniyah yang lainnya insya Allah. Kemudian siapa saja yang akan mengajar pelajaran diniyah? Bagi kelas 7 siapa saja gurunya nanti? Dan juga kelas 10 siapa saja gurunya nanti yang akan mengajarkan kalian pelajaran-pelajaran di diniyah? Untuk kelas 7 baik Aisyah dan Khadijah akan diajar oleh Ustazah Anis. Yang kedua adalah Ustazah Ana. Ada juga Ustazah Inayah. Ada juga Ustaz Makmur selaku mudir PKBM Abu Dzar. Ada juga Ustaz Aditya dan Ustazah Syahida. Adapun kelas 10 SMA akan diajar oleh Naam, yang pertama Ustaz Makmur selaku mudir. Yang kedua Ustaz Eko. Yang ketiga Ustaz Adit. Yang keempat Ustazah Naila. Yang kelima Ustazah Istiqomah. Dan yang keenam Ustazah Ana. Ada pertanyaan, lalu apa yang bisa membantu untuk menuntut ilmu dengan mudah? Apa saja hal-hal yang dapat membuat kita mudah dalam menuntut ilmu? Jawabannya adalah yang pertama, arkanul ilmi arba'ah. Pilar ilmu ada 4. Yang pertama ustazun fattah, wa aqlun rajjah, wa kutubun sihah, wa mudawamatun wa ilhah. Apa artinya? Pilar agama atau pilar ilmu ada 4. Yang pertama adalah guru yang membuka, guru yang mudah mengajarkan, yang dapat memahamkan pada siswinya tentang pelajaran. Yang insya Allah semua guru di PKBM Abu Dzar sangat membantu kepada para siswinya. Yang kedua adalah akal yang cerdas. Maka akal cerdas juga menjadi sebab seorang siswi ataupun seseorang dapat belajar dengan mudah. Yang ketiga, buku-buku yang benar. Insya Allah buku-buku yang akan kita berikan juga adalah buku-buku yang sahih, bukan buku-buku yang salah. Yang keempat, konsisten. Kita terus-menerus belajarnya dan pantang menyerah. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu syar'i, pilar-pilar menuntut ilmu, apa yang kita lakukan? Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Kita niatkan semua yang kita lakukan di sini dalam menuntut ilmu hanya karena Allah semata. Kemudian setelah kita memantapkan niat hanya untuk Allah semata, maka kuatkan tekad. Dikuatkan tekadnya. Semua siswi di sini adalah siswi yang terbaik. Dikuatkan tekadnya. Lalu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, bertekad atas sesuatu, maka serahkanlah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah intahaina. Maka ini yang bisa kita jelaskan di pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikun wa istima'ikun. Wa aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.